Berkali-kali ia mencoba mengakhiri hidupnya, namun itu semua gagal. Banyak warga yang diteror oleh sosok Winda yang menjelma menjadi kuntilanak dengan wajah yang sangat mengerikan. Betapa terkejutnya ia bahwa si wanita itu telah menghilang. Tak ada siapapun di sana karena waktu itu sudah larut malam. Tukang ojek itu hanya sendiri dan juga hanya berbicara sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Balik lagi ke channel ini, channel yang akan menceritakan pengalaman-pengalaman horor. Dan kali ini saya akan menceritakan bagaimana seorang manusia yang mempunyai tekanan yang banyak sampai akhirnya dia menjadi sesosok kuntilanak. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tuh di subscribe dulu channelnya supaya nggak ketinggalan di video-video selanjutnya. Oke, langsung saja cerita horor dimulai. Kisah ini terjadi pada beberapa tahun silam, di mana hidup seorang gadis cantik bernama Winda. Ya, warga desa mengenalnya dengan sebutan Winda si kembang desa. Parasnya sangat cantik, berkulit putih bersih, dan mempunyai badan yang sangat ideal. Selain mempunyai paras yang sangat sempurna, Winda juga dikaruniai hati yang baik dan juga ramah kepada orang lain. Awalnya, hidup Winda baik-baik saja sebelum mengenal orang itu. Orang yang membuatnya hancur dan membuat Winda kehilangan akal sehat. Masa-masa SMA Winda berjalan sangat mulus. Winda yang mempunyai banyak teman dan mempunyai keluarga yang sangat harmonis. Hingga akhirnya, Winda bertemu dengan seseorang yang membuat hidupnya hancur dan penuh tekanan. Orang yang katanya sangat dicintai oleh Winda, namun nyatanya dia juga yang membuat Winda sangat menderita. Orang yang tak mempunyai akal sehat dan memberikan tanggung jawab yang besar pada seorang Winda yang masih belia. Di umurnya yang baru menginjak 23 tahun, Winda sudah merasakan penderitaan yang amat sakit. Berkali-kali ia mencoba mengakhiri hidupnya, namun itu semua gagal. Sang ibulah yang selalu menggagalkan aksi bunuh diri Winda. Sudah terhitung dari 5 bulan yang lalu, Winda sudah hampir 10 kali ingin menghabisi nyawanya sendiri. Winda seakan merasa tidak kuat menghadapi rintangan ini sendirian. Dan mungkin jika kalian yang ada di posisi Winda sekarang, kalian juga tidak akan kuat menghadapi situasi macam ini. Menerima kenyataan bahwa harus memiliki suami yang tak mempunyai hati nurani. Winda masih saja berharap suaminya akan pulang dan menantikan kelahiran si buah hati mereka bersama-sama. Dan ia berharap bahwa suaminya itu akan sadar dan mau menemaninya walau hanya sebentar. Saat ini Winda sedang mengandung buah hati pertama yang sebenarnya ia tak inginkan. Hamil di luar pernikahan dan mempunyai suami yang tak waras merupakan suatu cambuk yang amat menyakitkan. Belum lagi dengan omongan warga desa yang membuat batinnya semakin hari semakin tertekan. Setiap hari yang dilakukan Winda hanyalah berdiam diri di kamarnya tanpa mau keluar dan terus memanggil-manggil nama suaminya. "Mas Den, kapan kamu pulang, Mas?" Ibu Winda pun hanya bisa menangis melihat anaknya yang makin hari semakin keadaannya memprihatinkan.
Hati ibu mana yang tak teriris melihat anaknya seperti ini. Perihal suami Winda, sudah 1 bulan lamanya ia meninggalkan rumah, meninggalkan Winda yang sedang mengandung anaknya. Dari rumor yang beredar, katanya Denny, suami Winda ini pergi bersama wanita lain dan kini sudah dinikahinya. Menikah secara sirih dan kini entah tinggal di mana. Hingga kandungan Winda menginjak usia 6 bulan. Suaminya juga belum kunjung pulang. Dan pagi itu ada salah seorang warga yang datang ke rumah sederhana milik Winda. Dengan napas yang tersengal dan keringat yang bercucuran deras, dia adalah Pak Kamto, salah seorang warga desa yang juga merupakan ajudan dari kepala dusun desa tersebut. Beliau menyampaikan berita bahwa Denny, suami Winda, telah ditangkap polisi karena tertangkap basah sedang mengadakan pesta miras bersama beberapa pria dan wanita di salah satu gubuk tua yang sepertinya sudah menjadi markas mereka berkumpul. "Bu, itu Mas Denny ditangkap polisi, Bu," ujar Pak Kamto pada si ibu Winda. "Loh, kenapa tuh Pak? Kok bisa ditangkap?" Pak Kamto hanya bisa menghembuskan napas. "Kena grebek, Bu, pas lagi pesta miras." Astagfirullah. Ibu Winda terkejut mendengar penjelasan dari Pak Kamto. Ia hanya takut Winda mendengar ini semua dan berbuat nekat untuk menyakiti dirinya. Ditinggal sang suami saja sudah membuatnya tertekan. Bagaimana kalau dia tahu suaminya di penjara, bahkan di saat sedang hamil dan butuh figur seorang suami di sampingnya. "Ya sudah Pak, tunggu sebentar, saya ambil tas. Terus Bapak antar saya ke kantor polisi ya." "Jangan sampai Winda tahu Pak, tolong. Saya takut dia kenapa-napa." Pak Kamto pun mengangguk sebagai persetujuan. "Baik Bu, saya antarkan Ibu ke kantor polisi. Untuk masalah Winda tenang saja Bu, dia nggak akan tahu tentang berita ini." Detik selanjutnya, Ibu Winda pun masuk dan mengambil tas miliknya. Tak lupa ia juga berpamitan dengan Winda. Terlihat anaknya itu sedang duduk termenung di ruang tamu. "Winda, Ibu pergi sebentar ya, mau ada urusan." Tak ada jawaban dari Winda. Hanya ada tatapan kosong yang mengerikan di wajahnya. Ibunya pun lantas mengecup kening Winda dan langsung pergi ke kantor polisi. Namun, tanpa ibunya ketahui, Winda mendengar semua percakapannya bersama Pak Kamto. Winda mendengar dengan jelas bahwa suaminya kini ditangkap polisi. Winda sampai tak sadar bahwa air mata sudah turun begitu deras dari mata sayunya itu. Winda merasa sudah gak kuat lagi. Sepertinya sudah cukup penderitaan kali ini. Winda berpikir bahwa sudah tak ada lagi yang menyayanginya. Sudah tak ada lagi orang yang peduli dengan dirinya. Orang hanya kasihan melihat kondisinya saat ini yang sangat memprihatinkan. Sudah tak ada lagi gunanya hidup. Sudah cukup. Winda berjalan lunglai menuju kamar tidurnya. Air mata juga kian deras terus membasahi wajah cantiknya. Sesampainya ia di kamar, ia lalu mengambil sebuah botol putih kecil yang berisikan obat. Entah obat apa itu. Winda meminum segenggam obat yang ada di tangannya. Dengan sekali teguk, kini badannya menegang, napasnya terasa sesak dan mulutnya mengeluarkan banyak busa. Hingga beberapa menit berlalu, kini tubuh Winda sudah tak ada yang bergerak lagi. Tubuhnya sudah kaku dan Winda telah tiada. Ibu Winda terkejut bukan main saat pulang dari kantor polisi mendapati anaknya yang sudah terbujur kaku dengan tampang yang mengenaskan. Ia berteriak histeris dan meminta pertolongan dari warga sekitar. Hingga akhirnya beberapa warga pun datang untuk membantu Ibu Winda. Di hari itu juga Winda dimandikan dan dimakamkan di pemakaman yang letaknya tak jauh dari rumah mereka. Ibu Winda belum juga berhenti menangis sedari tadi, bahkan ketika pemakamannya pun ia nyaris pingsan. Di liang lahat, Winda pun diberi beberapa perlengkapan bayi. Karena bayi yang ada di kandungannya, Winda sudah tak bisa diselamatkan lagi. Dan
Menurut kepercayaan orang Jawa, jika ada ibu yang hamil meninggal beserta janinnya, maka di liang lahat tersebut harus diberi perlengkapan bayi dan sebagainya. Sedikit tabu memang, tapi ini sudah menjadi kepercayaan yang sudah tak bisa dipisahkan. Walaupun kenyataannya arwah dari Winda sepertinya belum tenang semenjak kematian Winda hari itu. Banyak warga yang diteror oleh sosok Winda yang menjelma menjadi kuntilanak dengan wajah yang sangat mengerikan. Beberapa waktu yang lalu, warga dihebohkan oleh seorang tukang ojek yang katanya mengantar seorang perempuan yang minta diantar ke warung untuk membeli susu bayi. Awalnya perempuan itu terlihat sangat cantik dengan gaun putihnya. Namun di tengah perjalanan, tukang ojek ini mulai merasa ada yang aneh dari penumpangnya. Setiap kali diajak berbicara, si wanita ini hanya mengangguk atau menggeleng saja. Hingga mereka tiba di salah satu warung dan tukang ojek ini pun meminta penumpangnya turun. Betapa terkejutnya ia bahwa si wanita itu telah menghilang. Tak ada siapapun di sana karena waktu itu sudah larut malam. Jikalau wanita itu terjatuh atau turun, pasti akan terlihat. Tapi sampai si tukang ojek ini kembali ke pangkalan, ia tak lagi melihat perempuan itu. Dan salah seorang teman di pangkalannya pun bilang bahwa tadi ia tidak melihat wanita yang membonceng di motornya. Tukang ojek itu hanya sendiri dan juga hanya berbicara sendiri. Ada juga warga yang menuturkan bahwa dirinya pernah diperlihatkan dengan sosok Winda ini. Sebut saja namanya Atun. Sore itu, ketika menjelang azan maghrib, Atun sedang berjalan hendak menuju warung yang letaknya di perempatan jalan. Saat melewati pohon mangga besar, dirinya melihat ada sesuatu yang melayang di atasnya. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat sesosok kunti yang sedang duduk di atas pohon dengan tampang dan tawa yang mengerikan. Sosok itu terus tertawa dan tampangnya terlihat jelas oleh Atun. Tampang yang sangat mengerikan dengan mata hitam dan mulutnya yang terus mengeluarkan darah serta nanah. Terlihat kuku di tangannya juga sangat panjang dan runcing, mirip sekali dengan ranting pohon. Setelah melihat itu, Atun pun mengurungkan niatnya untuk pergi ke warung dan berbalik ke arah menuju rumahnya. Kejadian singkat yang sudah membuat Atun takut bukan main dan kejadian yang tak akan pernah ia lupakan. Karena terlalu banyak nih laporan warga yang katanya sering melihat sosok Winda. Akhirnya perangkat desa pun memutuskan untuk mengadakan pengajian dan melakukan beberapa ritual agar hantu yang diyakini sebagai arwah dari si Winda itu tidak lagi menakut-nakuti warga desa lagi. Ibu Winda pun sangat sedih karena rumor tentang anaknya yang tersebar hingga ke penjuru desa. Hampir setiap hari ia menangis dan menyesali perbuatannya. Andaikan saja hari itu ia tak pergi ke kantor polisi, mungkin saja nasib anaknya tak akan menjadi seperti ini. Andaikan saja ia lebih memperhatikan anaknya itu, pasti sekarang Winda masih ada bersama ibunya dan tak lagi menjadi buah bibir warga. Hatinya terlalu sakit untuk menerima kenyataan jikalau anaknya benar-benar telah meneror warga desa.
Dan sejak hari itu sampai saat ini, rumor tentang sosok Winda yang bergentayangan masih diyakini oleh banyak warga. Sosok Winda yang juga masih kerap muncul di pepohonan ataupun berjalan ke pangkalan ojek pada malam hari. Walaupun tak sesering dulu, namun tetap saja warga merasa resah karena diteror oleh sosok Winda. Ya, Winda, si kembang desa yang meninggal secara tragis, menyimpan banyak dendam dan kini menghantui warga desa. Gimana guys ceritanya? Merinding gak tuh? Oke, buat teman-teman makasih udah nonton. Dan makasih banyak buat Zulfa yang telah mengizinkan ceritanya untuk dibawakan di channel ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan buat kalian semua, jangan lupa makan dan tetap selalu jaga kesehatan. Oke, sampai bertemu di video-video selanjutnya.